Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik para ikhwan dan akhwat jamaah Bumi mengaji yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan juga kemudahan untuk kita kembali berkumpul bersama dalam ruang Zoom meeting online Bumi mengaji bersama guru kita Al-Ustaz Haris Abu Naufal hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Jazakallah khairan atas waktu yang diluangkan untuk hadir bersama kita dalam rangka melanjutkan majelis rutin kita bersama Bumi Mengaji. Yang dimana pada pertemuan kali ini, insya Allah akan kita mulai pembahasan dari kitab yang baru, kitab Usul Fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oleh karenanya, para jamaah, mari kita bersama-sama meluruskan niat kita untuk senantiasa istiqomah di atas menuntut ilmu. Semoga apa yang kita cari bisa menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Kemudian para ikhwan dan akhwat, seperti biasanya di setiap kajian kita akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Kami persilakan kepada para jamaah yang hendak bertanya kepada Ustadz, baik yang dituliskan di kolom chat, bisa kami bacakan nanti, atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand. Kemudian marilah kita siapkan sama-sama alat tulis kita ya untuk kita mencatat dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada kajian rutin kita setiap malam Sabtu di minggu yang kedua ya dan minggu yang keempat. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan membahas kitab kita apa salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang sangat luar biasa. Ya, di antara kitab-kitab yang ternukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini merupakan salah satu kitab yang beliau tulis. Ya, kalau kita membaca beberapa buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti kitab Syarah Kitabut Tauhid Qaulul Mufid, ya, ataukah Syarah Bulughul Maram, ataukah kitab-kitab yang lainnya, itu semuanya adalah hasil pengajian yang beliau sampaikan, ya, iltiqaan, dan kemudian ditulis oleh murid-murid beliau. Nah, hasil tulisan dari kaset dan ceramah dari beliau itulah yang kemudian dicetak menjadi buku. Ya, nah, adapun kitab yang ada di depan kita ini, Usul fi Tafsir, itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, bukan hanya sekadar beliau menyampaikan kajian, tapi beliau tulis. Ya, juga sebagaimana dalam kitab Usul min Ummil Ilmi Usul miliknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita ketahui kecintaan seseorang kepada Al-Quran ini akan memberikan kebaikan kepada kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Dan seseorang tidak akan mengagungkan Al-Quran, tidak akan memuliakan Al-Quran, dan tidak akan punya semangat ya untuk mendalami ilmu Al-Quran ya sampai dia mengetahui keagungan Al-Quran itu sendiri. Dan keagungan Al-Quran itu sendiri dibahas oleh para ulama, ya, diantaranya pembahasan usul tafsir. Ya, bagaimana pondasi-pondasi di dalam menafsirkan Al-Quran. Namun bukan berarti ketika kita mengkhatamkan kitab usul fi tafsir, kemudian kita akan menjadi seorang Ibnu Katsir atau menjadi seorang Qurtubi, ya, atau yang lainnya daripada para aimat tafsir. Tetapi setidaknya dengan kita mempelajari dari setiap usul dari sebuah ilmu, kita tahu bagaimana para ulama meracik
ya, dan kemudian membuat sebuah kesimpulan tentang hukum, ya, apakah itu hukum hadis, apakah itu hukum fikih, ataukah dalam tafsir itu sendiri. Ya, jadi ini adalah sebuah hal yang penting untuk kita pelajari, karena di sana ada kaidah yang sangat penting disebutkan oleh para ulama, ya, man hurrima usul hurrima usul. Siapa yang tidak memiliki dasar ilmu, maka ia tidak akan sampai kepada tujuannya. Nah, di sana para ulama menulis kitab-kitab yang menjadi pondasi. Ya, dalam ilmu hadis mereka membahas tentang usul hadis, dan ilmu tafsir juga mereka membahas tentang usul tafsir. Ya, begitu juga ilmu fikih mereka membahas tentang usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Ini semuanya adalah untuk memudahkan kita sebagai seorang thalibul ilm yang masuk ke dalam ilmu, ya, karena semakin seseorang masuk ke dalam ilmu, maka dia akan melihat ilmu itu semakin luas. Nah, ketika ilmu itu semakin luas, dia butuh pijakan, dia butuh pegangan, dia butuh fondasi yang kuat. Ya, kalau tidak dia akan tenggelam, yang kemudian dia hanyut, dan kemudian dia akan merasa jenuh dan bosan dengan ilmu itu sendiri karena merasa sulit untuk dia pikul ilmu tadi. Tapi ketika dia mempelajari ilmu yang begitu luas tadi dan dia punya fondasi, ya, berupa usul dari sebuah ilmu, maka insya Allah ini akan mengokohkan dia dan insya Allah akan semakin menambah kecintaan ilmu yang dipelajari. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini menyebutkan muqaddimah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, di halaman 5, ya, wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima, amma ba'du. Kemudian setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian bersyahadat, ya, dengan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, dan kemudian siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Nah, kemudian beliau mengatakan fa inna minal muhim fi kulli fanin ayyata'allamal mar'u min usulihi ma yakuna aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi ala tilkal usul. Kata beliau, dari hal yang paling terpenting dari setiap dari setiap cabang ilmu yang dipelajari oleh seseorang, ayyata'allamal mar'u, hendaknya seseorang mempelajari ilmu tersebut min usulihi, dari usulnya. Yang usul tersebut ma yakuna aunan lahu, apa yang akan membantu dia ala fahmihi, untuk memahami ilmu itu sendiri, wa takhrijihi ala tilkal usul, dan dia akan mengeluarkan, ya, sesuatu dari ilmu tersebut dengan usul tadi. Ya, insya Allah dengan pembahasan kita bahas di tengah, di perjalanan kita membahas kitab usul tafsir ini, kita akan memahami apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Liyakuna ilmuhu mubayyinan ala asasin qawiyyah wa da'im rasikhah. Sehingga ilmu yang dia tuntut tadi, ilmu yang dia pelajari tadi, mubayyinan, ya, atau mabniyan, yaitu dibangun di atas asas yang kuat dan juga di antara tiang-tiang yang kokoh. Qad qil man hurrimal usul hurrima usul. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, siapa yang diharamkan, siapa yang tidak memiliki dasar ilmu, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Iya. Nah, kemudian disebutkan di sini wa min ajal fununil ilm, dan daripada fan ilmu yang paling mulia, bal wa ajal wa asyrafwa, bahkan dia adalah sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling agung, adalah ilmu tafsir. Dia adalah ilmu tafsir. Sebagaimana kaidah disebutkan oleh para ulama, fadlul ilmi bi fadli ma'lumi. Kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Ketika dalam ilmu tafsir yang dibahas adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, yang dibahas adalah ucapannya Allah, yang dibahas adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala berupa kalam, ya, maka itu menjadi ilmu yang paling mulia. Ya, itu menjadi ilmu yang paling agung. Ya, seperti disebutkan oleh
Syekh di sini. Alladzi wa tabiyu ma'anil kalamillahi azza wa jalla. Yang dengan ilmu tafsir tadi kita akan bisa terang dan jelas bagi kita makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sebuah dosa dan sebuah kriminal ketika seseorang mendatangkan ayat Al-Qur'an, baik, ya kemudian dia membawa ayat Al-Qur'an kepada makna apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, misalnya Allah menyebutkan sebuah ayat, dia menginginkan mana tersebut kepada mana yang lainnya. Ya, nah ketika dia berbicara ya tentang Allah, tentang syariat Allah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak diinginkan, maka itu merupakan dosa di antara dosa besar. Nah, supaya seseorang itu bisa selamat dari dosa besar ini, ya, dan membawa firman Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang Allah inginkan, maka disinilah seseorang harus memahami bagaimana kaidah-kaidah di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Ya, waqad wada'a ahlul ilmi lahu usulan. Dan para ulama telah meletakkan ya dalam ilmu tafsir ini usul, pondasi-pondasi. Kama wada'u lil ilmi hadis usulan. Ya sebagaimana dalam ilmu hadis juga punya usul hadis. Apa saja usul hadis tersebut? Dibahas dalam kitab mustalah. Apakah itu kitab Baiquniyah, apakah kitab Muqaddimah Ibnu Salah, ya, apakah itu kitab Taqid wal Idah miliknya Iraqi, ya, atau kitab-kitab yang lainnya. Ya demikian juga wali ilmu fiqih usulan. Dalam ilmu fikih juga ada usul. Ya, apakah itu ilmu usul miliknya Syekh Ibnu Utsaimin, ya, atau kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama, ya, tentang waraqat misalnya miliknya Imam Haramain. Ya, ini membahas bagaimana pondasi agar kita bisa memahami fikih. Sehingga kenapa para ulama menghukumi ini haram? Kenapa para ulama mengatakan ini halal? Kenapa ulama mengatakan ini wajib? Ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kalimat wajib. Ya, tetapi kenapa di situ kenapa para ulama menyimpulkan itu sebuah kewajiban? Ada kaidah di sana. Ya, kaidahnya apabila datang kepada kita sebuah perintah, maka perintah itu menunjukkan kewajiban. Selama tidak ada datang dalil yang memalingkan perintah dari mana wajib kepada mana sunnah, maka hukumnya itu tetap dipahami akan wajibnya perkara tersebut. Yaitu kaidah-kaidah usul yang dibahas oleh para ulama. Ya, sehingga kita tidak meraba-raba, kita tidak menerka-nerka. Ya, ketika kita membaca ayat Quran dan kemudian ulama mengatakan ini wajib, oh ini wajib karena memang di sini konteksnya Allah menyebutkan dengan teks perintah. Berarti kalau perintah hukumnya wajib. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Waqad kuntu katabtu min hadzal ilm ma tayassara li tulabil ma'ahid ilmiyah fi Jami'at al-Imam Ibnu Saud al-Islamiyah. Jadi aku, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menulis, jadi seperti saya sebutkan tadi, kitab-kitab yang hari ini tersebar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu kebanyakan adalah ilqa'nya beliau, didurusnya beliau, kemudian ditafrik, ditulis, ya, kemudian dicetak menjadi buku. Nah, adapun kitab usul tafsir itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma tayassara li talabil ma'ahid. Apa yang mudah, kata beliau, untuk penuntut ilmu, untuk para mahasiswa di Ma'had Ilmiah di Jamiah Imam Ibnu Saud Al-Islamiyah. Ya, fatuliba minni atau fatolaba minni ba'dun nas. Sehingga telah meminta kepada saya sebagai manusia an ufarridua fi risalah, untuk aku menulis kitab khusus tentang masalah ini. Liyakuna dzalika aisar wa ajma fa ajabtuhu ila dzalik. Ya, agar untuk lebih mudah mereka memahami tafsir dan lebih mencakup, ya, maka permintaan mereka tersebut fa'ajabtuhu, aku sepakat, maksudnya aku lakukan, ya, was'alullaha ta'ala yang fa'abiha, dan aku berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saya untuk menulis kitab ini. Wa yatalakhas dzalika fi mayati. Dan pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas nanti, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dengan beberapa pembahasan. Pertama, dari sisi pembahasan Quranul Karim. Saya tidak baca teks Arabnya lagi, nanti baru kita baca teks Arab lagi di pembahasan. Yang pertama, kapan turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya, dan siapa yang menurunkan Al-Quran dari kalangan malaikat kepada Nabi SAW. Ini pembahasan pertama yang akan dibahas. Yang kedua, ya, apa awal Al-Quran yang diturunkan? Apa ayat yang pertama kali diturunkan?
Yang ketiga, Al-Quran itu turun dengan cara dua. Ada bentuknya sababi, ada bentuknya ibtidai. Ya, ada Al-Quran yang turun karena ada sebab. Ya, sebab misalnya ada ucapan munafikin yang mereka mencela Rasulullah SAW. Yang mereka mengatakan tidak ada orang lebih pengecut dibandingkan Nabi SAW. Kemudian Allah menurunkan ayat. Ya, eh, qad kafar apa la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kalian ya telah mengolok-olok ya kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya, dan tidak ada udzur bagi kalian, dan sungguh kalian telah kafir apa yang tadinya kalian telah beriman. Nah, turunnya ayatnya ada sebabnya. Sebabnya apa? Adanya orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Allah mendatangkan ayat yas'aluka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah bahwasanya haid itu adalah ada gangguan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini karena ada pertanyaan seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibahas ayatnya sababi. Ada ayat yang bentuknya ibtidai, tidak ada kejadian apapun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut tanpa ada kejadian. Baik. Dan kemudian ayat Quran itu ada ya dikenal dengan ayat Makkiyah dan ada yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Ya, ayat yang disebut dengan ayat Mekah dan ada ayat yang disebut dengan ayat Madinah. Nah, kapan sebuah ayat disebut dengan ayat Makki dan kapan ayat disebut dengan ayat Madani? Wa bayanul hikmah min nuzulihi mufarraqan wa tartibul Quran. Dan juga akan dijelaskan hikmah dari turun ayat itu berpisah-pisah. Dan juga kemudian tartib Al-Quran. Siapa yang mentartib Al-Quran? Dimulai dari Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ma'idah, Ali Imran, kemudian surat Al-Ma'idah, dan seterusnya. Siapa yang menyusun kitab ini? Sehingga kita dapatkan di seluruh dunia, Al-Quran, jangankan dari sisi ayatnya, tartibnya semuanya sama, nggak ada bedanya. Ya, dimulai dengan Al-Fatihah. Nah, siapa yang menyusun tartib ini? Ya, kemudian kitabatul Quran. Bagaimana menulis Al-Quran? Bagaimana dihafal Al-Quran di zaman Nabi SAW? Dan kemudian bagaimana proses pengumpulan Al-Quran di zamannya Abu Bakar, kemudian di zamannya Utsman, yang mana kita ketahui Al-Quran di awalnya ketika turun ditulis di pelepah-pelepah kurma, ditulis di atas bebatuan, dan kemudian menjadi mushaf, satu mushaf. Nah, kapan Al-Quran itu dijadikan dalam satu mushaf? Ini juga akan kita bahas dalam kitab kita ini. Penasaran ya pasti ya, Bapak dan Ibu-Ibu? Ya tentunya seorang Muslim pasti akan penasaran ya membahas tentang sesuatu yang selama ini kita baca, selama ini menjadi tuntunan dalam hidup kita, yang selama ini kita ketahui sebagai mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan, ternyata ada pembahasan-pembahasan yang banyak di antara kita yang belum tahu tentang ini. Padahal ini merupakan kitab sucinya kita. Kemudian tafsir. Ya, dalam tafsir nanti akan dibahas apa itu makna tafsir secara bahasa dan juga secara istilah. Dan juga penjelasan hukumnya. Dan juga disebutkan tujuan darinya. Ya, dan juga al-wajib alal muslim fi tafsir Al-Quran. Apa yang wajib bagi seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, dan juga maraji dalam tafsir sebagai berikut. Ya, apa yang kita jadikan sebagai pijakan di dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, nah yang pertama adalah kalamullah. Ya, kita menafsirkan Al-Quran dan ini adalah penafsiran yang paling baik. Apa itu? Kalamullah ta'ala bihaith yufassir Al-Quran bil-Quran. Ya, kita menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini ayat misalnya. Nah, ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ini puncak tertinggi dari penafsiran Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran Al-Karim dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Rasulullah menafsirkan ayat. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi demikian-demikian. Yaitu sunnah menafsirkan Al-Quran. Lianna muballaghun anillahi ta'ala. Dikarenakan Nabi SAW adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, wa wa a'lamun nas bi muradillahi taala fi kitabillah. Sehingga Nabi SAW menjadi manusia yang paling mengetahui maksudnya Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Taib. Dan juga yang akan menjadi pembahasan kita, ini kita masih membahas secara umum ya, insya Allah akan kita bahas nanti. Kemudian Al-Quran itu ditafsirkan dengan ucapan para sahabat Nabi SAW. Ya, terlebih sahabat-sahabat yang memiliki ilmu di antara mereka, dan juga sahabat-sahabat yang mereka fokus dengan tafsir. Karena tidak semua sahabat yang fokus dengan tafsir
Ada sebagian sahabat yang fokus dengan bab ini, ada sebagian sahabat yang fokus dengan tafsir. Sehingga penafsiran yang datang dari mereka lah yang banyak diambil oleh para ulama. Tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, tafsirnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tafsirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, li'anna al-Qur'ana nuzila bi lughatihim, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka, wa fi asrihim, juga di zaman mereka, sehingga mereka lebih tahu tentang Al-Quran itu sendiri. Yang kemudian yang selanjutnya, Al-Quran ditafsirkan dengan kalamu kibari tabi'in. Ditafsirkan dengan kalamnya para pembesarnya tabi'in. Alladzina atanau bi akhli tafsir anis sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana mereka kibaru tabi'in adalah orang-orang yang mereka mengambil tafsir Al-Quran dari sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita membahas kibar ya, kibar dalam istilahnya para ulama dikenal dengan kibaru tabi'in. Siapa itu kibaru tabi'in? Kibaru tabi'in adalah para ulama tabi'in yang memiliki ilmu yang luas. Memiliki ilmu apa? Ilmu yang luas. Iya. Dan menunjukkan ilmu mereka luas adalah gurunya mereka itu adalah sahabat Nabi SAW. Jadi siapa saja dari kalangan para tabi'in, ulama tabi'in, banyak periwayatan hadisnya dari sahabat Rasulullah SAW itu dianggap sebagai kibar tabi'in. Ya, jadi ini istilah yang dikenal oleh para ulama dalam ilmu hadis. Ya, yang hari ini ya terkadang seseorang sering menggunakan kalimat kibar, kibar, kibar. Ya, kalau ditanya apa, kan ya kita berbicara istilah ya. Istilahnya teman-teman di Indonesia misalnya, oh ini Ustadz Kibar. Apa definisi Ustadz Kibar? Definisi Ustadz Kibar di kalangan awam para penuntut ilmu adalah, ya, pertama, followersnya banyak di Instagramnya, followersnya banyak di YouTube-nya, Toib, dan juga kalau memberikan pengajian jamaahnya banyak dan terkenal, Toib terkenal, ya. Nah, kemudian itulah yang dijadikan sebagai rujukan atau dijadikan di istilah Ustadz Kibar. Nah, kalau seandainya diinginkan, ini cuma istilah aja Ustadz. Nggak ada istilah yang kita maksudkan sebagaimana istilahnya para ulama tabi'in dulu tersebut dengan kibar tabi'in. Kalau cuma istilah nggak ada masalah. Cuman sekarang yang jadi masalahnya teman-teman semuanya, para penuntut ilmu akan semangat menuntut ilmu dari ustadz yang berfollowers banyak. Ya, sementara di sana ada ustadz-ustadz yang followersnya tidak banyak. Sementara mereka menuntut ilmu dengan para ulama. Ya, belasan tahun berada di kota Madinah misalnya. Sudah menjadi doktor. Berguru dengan ya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, berguru dengan Syekh Sulaiman Ruhaili, berguru dengan Syekh Abdul Razak. Ya, berguru dengan Syekh Saleh Utsaimin, Syekh Saleh Suhaimi. Ya, berguru dengan Syekh Shuwair. Banyak masyayikh yang dia duduki, dipelajari. Cuman karena nggak ada media sosial, nggak terkenal, ya public speakingnya kurang bagus, ya udah nggak disemangati untuk diambil, nggak semangat mengambil ilmu darinya. Jadi ketika itu dibangun dari sebuah istilah yang tanda petik itu kurang tepat, maka akan menghasilkan sesuatu yang kurang tepat lah. Iya, karena tadi sudah dianggap sebagai ustadz kibar yang populer, yang banyak pengikutnya, sehingga dijadikan mereka itu sebagai rujukan dalam ilmu. Ada rujukan dalam ilmu itu, ada orang-orang yang memang pantas untuk berbicara. Ya, enggak semua bab ilmu bisa dibicarakan oleh seseorang. Ya, inilah yang menjadi hal-hal yang mungkin perlu diluruskan di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara, teman-teman tahu ya Abu Hanifah rahimahullah, tahu ya? Masih tahu Abu Hanifah? Pernah dengar nggak Laits bin Sa'ad? Dari sisi popularitas, dari sisi pengikut, Abu Hanifah rahimahullah lebih populer dan lebih banyak pengikutnya. Tapi dari sisi kekuatan fikih, Laits bin Sa'ad rahimahullah a'lam, bahkan a'lam dari Imam Malik rahimahullah. Bisa difahami ya? Jadi ketika sesuatu hal yang keliru dibangun, maka akan menghasilkan sesuatu yang keliru pula. Ya, nah di sini saya ingin berbicara dengan
bab apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, nazilun nas manazilahu, yaitu kita diperintahkan oleh Nabi untuk menundukkan manusia pada tempatnya. Ketika dia adalah orang yang berilmu, yang dianggap sebagai orang yang memang pantas untuk diambil ilmunya, dijadikan rujukan di dalam masalah-masalah besar, tidak dilihat berapa followersnya, tidak dilihat berapa banyak jamaahnya, tapi dilihat sekuat mana dia dalam memenuhi ilmu, sebanyak mana guru yang dia pelajari, selama apa dia menuntut ilmu. Jadi itu istilahnya para ulama. Kibaru tabi'in. Dikata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ketika para ulama tabi'in tersebut banyak riwayat yang mereka ambil dari siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hal yang penting yang perlu digarisbawahi oleh para penuntut ilmu. Ya, dan juga terkadang sebagian masjid, ya, karena punya konsep yang seperti ini, dibangun hal yang salah. Ya, sesama pengurus masjid kadang berkata, waduh ini kayaknya repot kita undang Ustadz ini. Zamannya nggak ada. Ini kalau zamannya nggak ada, biaya operasional masjid repot, ini kita tertutup. La haula wala quwata illa billah. Ilmu dinilai dengan apa? Biaya operasional. Allahu Akbar. Ini hal yang nggak baik. Ya, karena memuliakan seseorang itu ya ilmu yang dia punya. Ya, kedalaman pemahaman yang dia miliki. Kenapa para sahabat Rasulullah SAW dalam tafsir mereka mengambil tafsirnya Ibnu Abbas? Sementara ada sahabat-sahabat yang lebih dahulu yang duluan masuk Islam dibandingkan Abdullah bin Abbas. Karena yang menjadi prioritas mereka adalah apa? Kedalaman ilmu tadi. Bisa difahami ya? Jadi jangan sampai kemudian dakwah ini jadikan proyek Ustadz yang nggak ada jamaahnya walaupun Masya Allah punya ilmu yang dalam, ya karena yang mungkin jamaahnya sedikit, operasional nggak cukup, udahlah kita geser. Ini kondisi-kondisi yang nggak benar. Ya, apalagi kita menamakan diri kita sebagai pengikut para salaf. Ya. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ayo ikhwah, apa yang mencakup dari kalimat-kalimat minal ma'ani syar'iyyah, dari mana makna syar'i atau makna bahasa sesuai dengan siap, sesuai dengan konteks. Ya di sana para ulama berselisih tentang makna syar'i dan makna lughawi. Nah, ketika terjadi makna syar'i dan makna lughawi, mana yang diambil? Ini ada kaidahnya akan dibahas. Maka di sini diambil makna syar'i kecuali dalil yang menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah makna lughawi. Ya misalnya kita kata Allah dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah, tegakkan oleh kalian sholat. Nah, sholat secara bahasa adalah mengingat. Mengingat. Nah, apa yang diinginkan dalam ayat ini sholat? Apakah diinginkan secara bahasa artinya mengingat? Atau diinginkan secara definisi syar'i? As-sholah adalah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala apa yang dimulai dengan salah, apa yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu makna syar'inya. Ada gerakan sujud, ruku dan seterusnya. Ya, sehingga kita tinggalkan makna lughawi dalam sholat ini berubah apa? Mengingat Allah. Maka di sana ada kelompok batiniyah yang mereka menjadikan semua makna Al-Quran, makna syariat dengan makna batiniyah, dengan makna lughawi. Jadi seseorang ketika diperintahkan sholat artinya adalah kita mengingat Allah. Cukup dengan kita mengingat Allah. Selesai. Nah mereka kan bawa ayat. Dia akan bawa makna kepada kita. Ya akhi, ente baca makna sholat di dalam kamus bahasa Arab artinya apa? Mengingat. Jadi apa salahnya kami ketika datang waktu sholat kami mengingat Allah? Sudah cukup. Nah setelah dengan kita mengetahui adanya kaidah dan tafsir akhir dalam ilmu tafsir ketika bertabrakan antara makna syar'i dengan makna lughawi, maka makna syar'i lebih dikedepankan kecuali ada dalil yang menunjukkan yang lainnya bahwasanya makna yang diinginkanlah makna lughawi. Itu kaidahnya ada. Jadi kita mantap ilmu kita. Yakin kita dengan apa yang kita sampaikan. Ya, ya. Salat artinya adalah mengingat. Bisa dipahami teman-teman? Nah, ini kita pelajari di sini. Dan kemudian ada jenis-jenis perselisihan yang warid dalam tafsir yang matsur. Ya, jadi ada khilaf. Oh, Abdullah bin Abbas menafsirkan ini, Abdullah bin Umar menafsirkan ini, Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ini. Ada perselisihan tafsir di kalangan para sahabat. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Begitu juga terjemahnya Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan.
apa definisinya, apa jenisnya, dan apa hukum setiap jenis tersebut akan dibahas. Ya, dan juga nanti akan dibahas 5 ya terjemah biografi secara ringkas lil masyhurin. Ya, orang-orang yang masyhur yang populer dengan tafsirnya. 3 datang dari sahabat dan 2 datang dari tabi'in. Kemudian selanjutnya aqsamul Quran min haitsul ihkam wa tasyabah. Ya, kita akan membahas tentang pembagian Al-Quran dari sisi ihkam dan juga dari sisi tasyabahnya, tasyabihnya. Dan juga mauqif orang-orang yang dalam ilmunya dan sikap orang-orang yang mereka sesat, ya azaghin, ya orang-orang yang menyimpang, yang mereka mencari-cari ayat yang mutasyabih. Ya, dan tasyabah di sini ada yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya nisbi. Ada yang itu tersamarkan bagi sebagian orang, ada yang tersamarkan bagi sebagian tidak bagi sebagian orang yang lainnya. Dan seluruhnya hikmah. Hikmah dari ya jenis Al-Quran itu ada muhkam, ada mutasyabih. Apa hikmahnya? Kenapa Allah tidak menjadikan ayat semua muhkam? Kenapa harus ada mutasyabih? Apa hikmahnya? Akan kita bahas di sini. Dan juga di sana muhim ta'arud, yaitu prasangka orang-orang yang menganggap bahwasanya ayat ini dengan ayat tersebut saling bertolak belakang. Antara satu ayat dengan ayat ta'arud, saling kontradiksi. Nah, nanti akan dijawab apa bentuk kontradiksinya ini. Ya, misalnya Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sementara datang ayat di sana, ya, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Engkau akan bisa memberikan hidayah kepada orang kepada jalan yang lurus. Satu ayat Allah menafikan tentang hidayah, satu ayat Allah menetapkan hidayah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ada kaidahnya nanti di sini. Dan kemudian al-qasam, sumpah, ayat sumpah dalam Al-Qur'an. Wal-lail, wad-duha, apa definisinya, apa bentuk-bentuk sumpahnya, dan juga apa faidahnya. Dan juga dalam Quran nanti ada kisos. Ya, ada kisah-kisah. Apa definisinya, apa tujuannya, apa hikmah dari pengulangan-pengulangan kisah. Kadang-kadang kita baca kisah Nabi Musa, kemudian nanti diulang lagi ada kisah Nabi Musa di ayat yang lainnya. Kita baca surah kisah Nabi Ibrahim, nanti ada kisah Nabi Ibrahim di surat yang lainnya. Ya, apa hikmah pengulangan-pengulangan ini semuanya? Dan perselisihan ya di dalam tool, ada ayat yang panjang, ada ayat yang pendek, dan usul-usul Al-Quran itu berbeda-beda. Taib, cuman juga ada cerita-cerita, ada kisah-kisah Israiliyat, ya, dan bagaimana sikap para ulama nanti di dalam kisah-kisah Israiliyat tersebut yang banyak dalam kita dapatkan dalam kitab-kitab tafsir. Ya, kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah yang tidak ada sandarannya dari Al-Quran, tidak ada hadisnya dari Nabi, cuman cerita-cerita Israiliyat banyak disebutkan dalam buku-buku tafsir. Nah, bagaimana mauqifnya para ulama tentang ini? Dan juga domir yang ada dalam Quran, domir ha, domir hu, itu kembali kemana? Ya, tarifnya, marji, kembali kemana domir tersebut? Wal idhar fi maudil idmar wa faidatu. Nanti ada yang dinampakkan domirnya, ada yang tidak dinampakkan, dan apa faidahnya? Ya, apa faidahnya itu semuanya, ada domir fasal dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan ilmu. Allah Ta'ala alam, bisa. Mungkin saya baca sedikit, karena ini masih muqaddimah. Ya, mungkin kita tidak panjang malam ini pengajian. Ya, mungkin saya membaca sedikit, kemudian kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Al-Quran, ya kita sering sudah mengucapkan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran adalah kitab kami, Al-Quran adalah menjadi rujukan kami, Al-Quran adalah mujizat yang paling terbesar. Nah, tahu nggak apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran secara bahasa? Apa Al-Quran secara syariat? Nah, kata Syekh di sini, Al-Qur'anu fil lughati, adapun Al-Quran secara bahasa adalah masdaru qara'a bimakna tala. Dia masdar dari qara'a yang maknanya adalah tala. Tala artinya adalah membaca. Atau dia juga bimakna jama'. Maknanya adalah mengumpulkan. Jadi Al-Quran secara bahasa itu artinya adalah qara'a bimakna tala, bacaan, bisa maknanya adalah jamak, mengumpulkan. Takul qara'a Qur'an wa Qur'anan. Ya, qara'a Qur'an, Qur'anan.
Ya, sebagaimana kita katakan wazannya sama dengan ghafara. Ya, atau ghafara, ghufranan. Fa'ala mana awal. Nah, kalau makna yang pertama tala yakunu masdaran bimana ismul maf'ul. Ai bimana mutalawin. Ya, mutalaw yaitu sesuatu yang dibaca. Jadi kalau seandainya dikatakan dia adalah masdar dari tala, dia adalah isim maf'ul, artinya sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca. Taib. Nah, dengan mana yang kedua, masdar dari jama'ah yakunu masdaran bimana ismil fa'il. Dia menjadi isim fa'il, maknanya adalah jami' li jamil akhbar wal ahkam. Al-Quran itu artinya adalah mengumpulkan. Ya, apa yang dikumpulkan? Dikumpulkan dalamnya khobar-khobar, dikumpulkan dalamnya hukum-hukum. Baik, jadi Al-Quran secara bahasa bisa maknanya adalah tala, bisa maknanya adalah jama'. Tala artinya adalah sesuatu yang dibaca, mutalawi, sesuatu yang dibaca, ya, dan bisa maknanya adalah sesuatu yang dikumpulkan. Artinya apa? Mengumpulkan di dalam Al-Quran tersebut adalah khobar-khobar dan hukum-hukum. Baik, itu secara bahasa. Wal Qur'anu fi syara'. Adapun Al-Quran secara syariat adalah apa secara syariat? Kalamullah ta'ala munazzilu ala rasulihi wa khatimi anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratin Nas. Al-Quran secara bahasa adalah kalamullah. Dia adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang rasulnya tersebut adalah khatimi anbiya'ihi, penutup dari seluruh para nabi. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Baik, jadi sudah tahu ya hari ini apa itu definisi Al-Quran? Ya, definisi Al-Quran saya ulangi kembali. Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya, penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Qur'an. Ya, tanzila yaitu menjadi masdar, betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kami menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran, yaitu kalamnya Allah, yang dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Baik. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Tadi kita sebutkan apa di atas definisinya? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan. Makanya di sini Syekh mendatangkan ayat dengan kalimat nazalna. Ayat yang kedua, inna anzalnahu. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Yang mudah-mudahan kalian berakal. Waqad hammallahu ta'ala hadal Qur'an al-azim min at-taghayyiri wa ziyadati wa naqsi wa tabdil haitsu takaffala azza wa jalla bihifdhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Quran yang agung ini dari perubahan-perubahan, dari tambahan-tambahan, dari pengurangan-pengurangan, dan juga dari yang diganti-ganti. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaga sendiri Al-Quran tersebut. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikra itu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Jadi apa saja yang berketerkaitan dengan Al-Quran ini? Apakah ayat Al-Quran itu sendiri? Atau apa saja yang seseorang akan bisa memahami Al-Quran? Ya, dengan apa kita memahami Al-Quran? Hadis Rasulullah. Maka Allah menjamin menjaga hadis Rasulullah. Dengan apa ditafsirkan Al-Quran? Ditafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Allah menjamin menjaga ucapan sahabat tersebut. Ya, jadi apa saja yang berketerkaitan dengan Al-Quran,
dan keagungan dan kesucian Al-Quran dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang sering saya contohkan, ada uang 10.000 rupiah cetakan 10 tahun 20 tahun yang lalu, yang uang itu dipegang oleh 200 juta masyarakat Indonesia, uang 10.000 rupiah. Nah, setelah melewati 20 tahun, kita anggaplah 10 tahun yang lalu, hari ini uang 10.000 rupiah 10 tahun yang lalu yang tadinya dipegang oleh 200 juta masyarakat Indonesia, hari ini kalau mungkin saya tanya kepada teman-teman yang tinggal di Indonesia, nggak ada uangnya, hilang semuanya. Tapi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ribuan tahun yang lalu, yang tidak dipegang oleh semua manusia, yang tertulis di pelepah kurma, yang tertulis di bebatuan, tapi tidak ada satu yang berkurang dari Al-Quranul Karim. Ya, jangankan berkurang ayatnya, berkurang suratnya, hurufnya tidak berkurang. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keagungan Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kitab. Ini semakin menambah keimanan kita menjadi seorang Muslim. Ini semakin menambah keyakinan kita ini agama yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, dan ini juga harus mesti menambah, memotivasi kita semuanya untuk fokus dengan Al-Quran. Apakah kita membacanya? Apakah kita mentadaburinya? Ya, apakah kita menelaah tafsir para ulama yang ada di dalam? Karena itu adalah kebahagiaan untuk kita sendiri. Ya. Ada satu cerita, teman-teman. Ada seorang laki-laki yang dia ini dikenal ahli dalam menulis. Sehingga pada saat itu ada seorang khalifah mengajak dia masuk Islam. Yang hebatnya dia menulis. Kemudian dia berkata, saya tidak mau masuk Islam kecuali dengan penelitian yang akan saya lakukan. Ya, akhirnya dia datang ke gereja. Dia tulis Quran. Dia tulis Injil. Dengan bahasa Injil pada waktu itu. Ketika dia tulis, diubah-ubah ayatnya, diganti-ganti ayatnya. Ketika para pendeta-pendeta di gereja melihat hebatnya dia menulis kitab Injil, kemudian para pendeta mengatakan tambah lagi, disuruh tulis lagi yang banyak supaya bisa disebarkan. Padahal di dalamnya dia sudah memuji, diubah-ubah di dalamnya. Demikian juga dia menulis kitab Taurat pada saat itu. Dan dia ubah-ubah Taurat dari ayatnya, diubah tempatnya, diubah kalimatnya. Dan kemudian dihadiahkan kepada pendeta-pendeta Yahudi, dan ternyata juga mereka minta tambahan agar ditulis kembali. Mereka tidak tahu kalau itu sudah diubah-ubah. Tetapi ketika laki-laki ini menulis Al-Quranul Karim, dan kemudian dia mengubah-ubah apa yang ada dalam Al-Quran, ya, dan kemudian dihadiahkan kepada ulama, kemudian disitulah dikatakan, kamu telah mengubah-ubah Al-Quran, kamu telah mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil penelitian itulah yang membuat dia mendapatkan hidayah dan kemudian masuk Islam, yang menunjukkan agama Allah Al-Quran Karim itu tidak ada yang mampu mengubah. Allah jaga Allah Akbar. Ya, orang-orang kafir yang katanya cerdas, mana di antara mereka yang bisa hafal Injil? Tapi Al-Quran Karim bisa dihafal oleh anak yang cacat umurnya 5 tahun. Bisa dihafal oleh anak-anak yang dia bahasa Arab nggak paham dia ngomong, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Inilah mukjizat, teman-teman semuanya, mukjizat. Inilah kita ahli Quran. Orang-orang yang mengagungkan Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran. Dan kitab yang kita baca ini mudah-mudahan sebagai bentuk tanda cintanya kita kepada Al-Quran. Sehingga kita dijadikan sebagai ahli Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian walidzalika madat al-qurun al-katsirah. Kemudian lewat masa-masa yang sangat panjang pada waktu itu. Walam yuhawil ahadun min a'da'ihi ayyughayyira fihi. Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk mengubah Al-Quran dari musuh-musuh Allah. Au yazid, au yanqus. Dia tambah atau dikurang. Ataukah dia ganti ila hataqallahu ta'ala satrahu. Wa faddaha amrahu. Kecuali Allah akan nampakkan aibnya. Allah akan bongkar kedoknya mereka. Dan Allah nampakkan urusannya mereka telah mengubah-ubah ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala alam.
Bisawab, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Teman-teman semuanya di mukadimah awal kita mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kita semuanya untuk semangat ya mempelajari Al-Quran, dan saya harap teman-teman yang hadir di malam ini terus istiqomah ya sampai kita mengkhatamkan kitab kita ini. Nah, wallahu taala alam. Bismillah. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bisa menjadi tambahan keberkahan dan kemanfaatan untuk semuanya. Dan para hadirin jemaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk kami bacakan atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan raise hand. Silakan kami buka waktu untuk kesempatan bertanya. Silakan jemaah. Ya, sudah ada yang angkat tangan. Kami persilakan pada Bapak Dwiki Syafrian. Bisa bertanya langsung pada Ustadz. Silakan Bapak. Assalamualaikum ya Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah. Antum sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Andi soal ya Ustaz. Yakni mana yang lebih afdal bagi seorang penuntut ilmu itu beliau mendahulukan dari usul atau furuk Ustaz. Jika dia tidak memiliki waktu untuk menggabungkan keduanya. Barakallahu fiik. Baik. Usul dan furu atau mungkin bisa lebih spesifik apa yang ini? Contoh seperti seseorang, contoh kecil di dalam permasalahan fikih, apakah seseorang itu mendahulukan dari usul fikih, mempelajari untuk usul fikih atau langsung mempelajari fikih bagi seorang penuntut ilmu ya Zak. Jika dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggabungkan dari keduanya. Barakallahu fi. Barakallah. Nah, kita berbicara kepada seorang penuntut ilmu ya. Orang-orang yang mereka memang mutakhasis dengan ilmu, ya, yang memang dia menghabiskan waktunya dengan ilmu, maka dia harus menggabungkan di antara hal tersebut. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, man harima usul, harima usul. Siapa yang seseorang itu diharamkan, ya siapa yang seseorang itu tidak fokus dengan mempelajari usul, maka dia akan sulit untuk sampai kepada tujuannya. Maksudnya, ketika dia ingin mendalami fikih, ya dan dia ingin memahami fikih, dan kemudian fikih itu tidak akan mungkin dia fahami dengan benar kecuali dia harus memahami usul yang ada dalam fikih tersebut. Dan usul dalam fikih itu dibahas dalam usul fikih atau dibahas dalam qaidul fikih. Tetapi kalau memang seandainya ya memang dia tidak punya waktu karena dia punya kesibukan-kesibukan yang lainnya dan lain sebagainya, ya sudah dia mau belajar goyah. Dia belajar goyah daripada ilmu itu sendiri, itu fikih itu sendiri. Akan tetapi dia tidak akan memiliki kekuatan ya seperti orang yang dia menggabungkan antara belajar fikih dengan usulnya. Bisa difahami ya? Tetapi dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia berusaha semaksimal mungkin agar dia bisa menggabungkan di antara dua ilmu tersebut. Ya karena itu sebuah fondasi yang sangat penting sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di awal mukaddimah kajian kita. Siapa yang tidak memiliki dasar ilmu usul, maka ia tidak akan sampai kepada tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Saya Ustaz jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, kami bacakan. Pertanyaannya, penanya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ustadz izin bertanya, apakah orang yang terjatuh kepada syubhat itu, apa Ustadz? Apakah orang yang terjatuh kepada syubhat itu sudah pasti otomatis terjatuh kepada yang haram?
Taib. Nabi SAW sendiri yang menyebutkan man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang seseorang itu terjatuh kepada perkara syubhat, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Makanya Allah dan Rasulnya melarang kita untuk mendekati hal-hal yang bentuknya syubhat. Ketika kita sudah mendekati dari hal-hal yang bentuknya syubhat, ya dan kemudian dia tidak berhenti terus-menerus dengan syubhat tersebut, maka ya dia akan masuk kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, perkara haram sudah jelas. Dan di antara keduanya adalah perkara yang tersamarkan. Maka siapa yang seseorang itu mendekati perkara yang tersamarkan, maka dia akan jatuh dengan perkara yang haram. Maka di sana ada kaidah disebutkan oleh Nabi SAW atau kaidah yang diterangkan oleh para ulama, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan kepada sesuatu yang tidak meragukanmu kepada sesuatu, tinggalkan kepada sesuatu yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Ya ketika memang itu perkara syubhat, kita belum jelas ini jelas halal atau haram ya. Nah, ketika itu kamu tidak bisa memastikan akan kehalalan keharamannya, bagi engkau seharusnya adalah kau tinggalkan perkara tersebut sampai jelas. Tapi ketika kita bermain-main dari perkara-perkara yang masih tersamarkan, ya, dan kita belum tahu akan kehalalan sesuatu tersebut, maka disitulah kita khawatirkan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, maka dia akan jatuh pada perkara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair wa ahsanallahu alaik atas jawabannya Ustaz. Mungkin dari yang lain, jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Atau terlalu berat pelajaran kita enggak ya, insya Allah ya. Gimana Ustaz Afwan? Atau terlalu berat kajiannya Eh, enggak? Mungkin masih coba untuk menangkap Ustaz atau mengikuti karena masih mukaddimah juga, belum banyak yang dibahas dari bab-babnya, mungkin jadi masih coba ini mengikuti yang lainnya sepertinya Ustaz. Baik, Ustaz ini Ustaz, ada ini ada ide dari kita untuk sekiranya Ustadz berkenan menyampaikan pertanyaan ringan buat para hadirin, sekitar 3 pertanyaan, yang nantinya hadiahnya itu buku Sulul Fit Tafsir yang kita bahas ini, nanti dikirim di Indonesia ke alamat yang pemenangnya Ustadz yang bisa menjawab. malam Terkait materi hari ini Ustadz, malam bisa izin Ustadz menyampaikan pertanyaan pada jamaah, nanti yang bisa menjawab dikirimkan hadiah kepada mereka buku Sulul Fit Tafsir di Indonesia, dikirimkan ke alamat masing-masing gitu Ustaz. malam ini kita mulai. Kenapa Ustaz, Afwan? Malam ini Ustaz Agung. Sorry, Iya sorry. sekarang Ustaz, dari materi hari ini Ya, yang tadi disampaikan, mungkin Ustaz silakan Ustaz kalau berkenan. baik, insya Allah, berkenan insya Allah. Nah, soal yang pertama. Jadi siapa duluan yang tunjuk tangan duluan nanti dilihat. Ya gitu ya. Iya Ustaz, yang dulu nanti kita ini. Baik, tadi kita sebutkan tentang Al-Quran. Ya, apa makna Al-Quran secara bahasa? Bapak Nurholis silakan, yang angkat tangan duluan kami persilakan. Bapak Nurholis bisa menjawab. Afwan Ustaz, bisa diulangin pertanyaannya Ustaz? Baik, apa makna Al-Quran secara bahasa? Al-Quran diambil dari kata qoro'a yang berarti adalah membaca Ustaz. Baik. Dan makna yang kedua? Dan yang kedua eh, diambil dari fiil qoro'a dan Quran dan dari masdarnya Quran Ustaz. Nah, itu satu. Makna tala kan? Satunya lagi, apa Dan maknanya? satunya lagi ada dari kata ghafaro atau mengampuni dan ghufran dan masdarnya ghufranan. Itu kalimat ghafaro, ghufrana, wazinnya sama dengan Quran, wa Quranan. Jadi pertanyaan saya, bahasa Al-Quran secara bahasa tadi kita sebutkan dua makna.
Itu makna bimana qara yaitu tala. Satu lagi mana apa? Ghafara Ya, ghafara itu wazannya yang sama dengan qara. Satu lagi maknanya. satu lagi mananya atau jamaah Ustaz Jamaah atau mana jamaah. Masdar bimana artinya apa? mengumpulkan. Mengumpulkan mana mengumpulkan al-akhbar dan ahkam-ahkam yang di dalamnya. Baik, Hasan Pak. Baik, soal yang kedua. Soal yang kedua, apa definisi Al-Quran secara syariat? Sebentar Ustaz, Afwan. Ini biar Ana turunkan dulu eh, apa namanya reskennya biar adil. Jadi nanti kelihatan yang angkat tangan duluan itu dia yang namanya paling atas ya. Oke, Ya, baik. karena kami persilakan untuk yang lebih dulu angkat tangan. Saya ulangi dulu ya. Ya, nanti sebentar ya. Wah, baik. Apa tahu Ustaz? Baik, saya ulangi dulu. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, tadi kita sebutkan jenis Al-Quran itu ya ada dua jenis ketika diturunkan Al-Quran. Sebutkan dua jenis Al-Quran diturunkan kepada kita. Silakan Bapak Rajafat Syafi'i. Nah, Ustaz, eh ma Makiyah, kemudian yang kedua Madaniyah. Baik, Al-Quran ada yang bentuknya ayat-ayat Madani, ada ayat-ayat Makkiyah. Baik, Masya Allah. Hasan. Baik, selanjutnya. Soal Sebentar Ustaz, Ana turunkan dulu. Nah, baik. Sudah siap? Apa tahu Ustaz? baik. Hmm, apa kita khususkan soal yang ketiga untuk ibu-ibu? Ustaz, Boleh, boleh dipersilakan mungkin untuk ibu-ibu dulu diberikan kesempatan karena dua udah bapak-bapak ya Ustaz. Adil sama ibu-ibu nih. Boleh, boleh. Quran secara syariat. Ayo ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Ibu Erna, silakan Ibu Erna Mariana, angkat Eh, tangan tadi. Al-Quran artinya firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Masya Allah. Barakallahu fi jazakallah khairan. Semoga Dan Allah membuka kalau begitu. kepada kita semuanya. Saya Ustaz, izin untuk menyampaikan informasi Ustaz kepada para pemenang yang telah menjawab tanya dengan benar. Untuk bisa menjapri admin di grup ya, untuk mengirimkan alamatnya, untuk dikirimkan hadiah bukunya. Ya, para pemenang tadi yang bisa menjawab, ya, 3 orang, silakan untuk chat WA Japri kepada admin di grupnya untuk bisa mengirimkan alamatnya untuk dikirimkan hadiahnya kepada para Barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz. Berarti semangatnya bagus, Ustaz. Penyimaknya bagus. Berarti bisa, Ustaz, untuk dilanjutin, insya Allah, Ustaz. Karena masih mukadimah mungkin, jadi ya masih cari apa yang mau ditanya. Gitu. Nanti suatu saat kita buat ujian, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Afwan? Kita buat ujian dari materi yang kita sampaikan. Boleh, Ustaz. Ustaz Baik. Afwan, ada saran juga dari jamaah tadi. Ada yang menyampaikan bahwa nanti mungkin di pertemuan berikutnya bisa lebih dilambatkan lagi tempo penjelasannya agar bisa lebih mudah untuk diikuti, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semuanya. Insya Allah kita ketemu pada kajian selanjutnya. Baik, saya tutup. Subhanallah wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz waktunya. Baik para hadirin, Alhamdulillah telah kita simak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita dimudahkan untuk terus istiqomah di atas kebaikan dan dalam menuntut ilmu syar'i terkhusus
Semoga kita dimudahkan untuk pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan selama kajian berlangsung. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nomor adminnya ada di WA, bisa di japri di WA-nya ya. Iya, nomor WA-nya. Di sini semuanya gabung di grup WA kan? Atau enggak? Kon Ustaz, Ana tidak bergabung di grup WA. Nah, Ya, kebetulan ini Ana join di grup lain Ustaz, karena ada yang mengirim posternya, jadi Ana ikutan. bisa kirim ke nomor Ana aja dulu sementara. Silakan. Ana taruh di kolom chat. Nomor Ana bisa di WA, nanti Ana kirimkan nomor adminnya di WA. Type para jemaah sekalian, barakallahu fikum. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.